Timnas Indonesia di atas kertas lebih diunggulkan keluar sebagai pemenang di matchday kedua babak penyisihan Asian Games di grup F melawan China Taipei jika berkaca dari data statistik pertandingan sebelumnya. Namun, mampukah tim ini kembali mengulang hasil positif tersebut tanpa pemain yang berhasil membobol gawang China Taipei seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, Rio Fahmi, Hoki Caraka, dan Pratama Arhan? Timnas Indonesia U23 akan menjalani pertandingan keduanya dalam babak penyisihan Asian Games di grup F melawan China Taipei di Stadion Universitas Zhejiang Timur, Hangzhou, China pada hari Kamis 14 September 2023. Meskipun sebelumnya berhasil mengalahkan timnas China Taipei dengan skor meyakinkan selama kualifikasi Piala Asia U23, Rizky Ridho dan rekan-rekan diharapkan untuk tetap fokus dan tidak meremehkan lawan mereka dalam pertandingan kedua ini. Kekuatan timnas U23 saat ini tidak sekuat ketika mereka bermain dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Absennya beberapa pemain kunci seperti Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, dan Elkan Bagot dipastikan akan berdampak pada kualitas permainan tim yang dilatih oleh Indra Safri. Pertandingan penting antara China Taipei dan Indonesia U23 dijadwalkan disiarkan secara langsung di RCTI dan akan mulai kick off pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Indonesia U24 telah memulai perjalanan mereka dalam Asian Games 2023 dengan hasil yang mengesankan. Saat berhadapan dengan timnas Kirgistan U24, Garuda Nusantara berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0. Kedua gol tersebut dicetak oleh Rame Rumakik dan Hugo Samir di babak kedua. Hasil ini menjadi modal positif bagi timnas Indonesia saat menghadapi China Taipei pada matchday kedua. Timnas Indonesia saat ini berbagi posisi teratas di klasemen grup F dengan Korea Utara. Kedua tim telah mengumpulkan 3 poin dan memiliki selisih gol yang sama, yaitu 2 dengan mencetak 2 gol dan tidak kebobolan. Semoga tim Garuda dapat mempertahankan tren kemenangan mereka agar dapat melangkah lebih jauh setelah babak penyisihan. Meskipun secara teoritis, anak asuh Indra Safri diunggulkan untuk meraih hasil maksimal, mengalahkan China Taipei kali ini mungkin tidak semudah ketika mereka menghadapinya selama kualifikasi Piala Asia U23. Keterbatasan jumlah pemain yang tersedia menjadi kendala bagi Indra Safri untuk mencapai tingkat permainan yang sama. Hal yang unik adalah hampir semua pencetak gol dalam pertandingan kualifikasi di Manahan tidak dapat memperkuat timnas Indonesia U23. Mereka antara lain Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, Rio Fahmi, Hoki Caraka, dan Pratama Arhan. Timnas Indonesia U24 memang tidak dapat mengandalkan Ramadan Sananta dalam Asian Games 2023. Namun pelatih Indra Safri diyakini telah mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Awalnya Ramadan Sananta termasuk dalam 22 pemain yang dibawa oleh Indra Safri ke Cina. Namun Persis Solo akhirnya memutuskan untuk tidak melepas Sananta ke Timnas Indonesia U24. Laskar Sambernyawa memerlukan tenaga Ramadan Sananta untuk menghadapi lanjutan BRI Liga 1 musim ini. Klub ini saat ini mengalami krisis pemain, terutama di lini serang. 3 pemain di posisi tersebut tidak dapat tampil karena berbagai alasan, mulai dari cedera hingga jadwal pemusatan latihan timnas U17. Oleh karena itu, Persis Solo mengungkapkan ketidaksetujuannya untuk melepas Sananta ke timnas Indonesia U24. Saat ini, Indra Safri hampir sepenuhnya mengandalkan Egy Maulana Fikri, Titan Agung, dan Hugo Samir. Yang menarik adalah pemain muda Hugo Samir telah memberikan kontribusi dengan mencetak 1 gol dalam pertandingan melawan Kirgistan pada pertandingan perdana. Pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Safri memilih untuk memasukkan Hugo Samir sebagai pemain pengganti. Pemain berusia 18 tahun ini masuk ke lapangan pada menit ke-83 untuk menggantikan Egy Maulana Fikri. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Hugo Samir. Pada saat injury time, Hugo memanfaatkan kesalahan pemain Kirgistan dan melepaskan tendangan yang akurat dan langsung masuk ke gawang lawan. Hugo Samir menegaskan dirinya sebagai salah satu pemain berbakat dalam skuad Garuda Muda. Tidak mengherankan, dia dipilih untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U20 jelang Piala Dunia U20 2023, meskipun acara tersebut akhirnya dibatalkan. Hugo Samir dapat dianggap sebagai pemain muda yang menjanjikan.
Pemain yang baru saja direkrut oleh Borneo FC ini telah menunjukkan kemampuannya bersaing di lini depan. Hugo Samir memulai karir sepak bola di kota kelahirannya Surabaya dengan bergabung dengan Akademi Persebaya pada tahun 2018. Dia kemudian bergabung dengan Akademi Asio pada tahun 2019, lalu pindah ke Barito Putra U16 pada tahun 2020. Setahun kemudian, Hugo bergabung dengan Bayangkara FC U18 dan setahun setelah itu, dia bergabung dengan Persis Solo U20. 2 tahun kemudian, dia mendapatkan perhatian dari Borneo FC pada musim 2023-2024. Selain kemampuan sepak bola, Hugo Samir juga dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran atau hafiz Al-Quran. Kabar ini disampaikan oleh ayahnya melalui unggahan video di Instagram. Hugo adalah contoh nyata bahwa seorang pemain muda dapat berhasil dalam dunia sepak bola sambil tetap memprioritaskan pendidikan dan nilai-nilai agama. Prestasinya di lapangan dan dalam memahami Al-Quran menjadi inspirasi bagi banyak pemuda di Indonesia. Pertandingan melawan Cina Taipei di Asian Games 2023 menjadi tantangan penting bagi timnas Indonesia U23. Meskipun mereka memiliki sejarah sukses melawan Cina Taipei dalam pertandingan sebelumnya, situasi saat ini berbeda karena absennya beberapa pemain kunci. Kehadiran pemain muda seperti Hugo Samir memberikan harapan dan semangat baru bagi tim. Bagi Hugo, ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya di tingkat internasional dan menjadi salah satu pemain utama bagi timnas Indonesia di masa depan. Sementara itu, para penggemar timnas Indonesia U23 sangat mendukung tim mereka dalam perjalanan mereka di Asian Games 2023. Mereka memberikan dukungan penuh melalui media sosial dan bahkan datang langsung ke stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada pemain. Semangat dan antusiasme dari para pendukung sangat penting untuk mengangkat semangat tim dalam membantu mereka meraih kesuksesan. Dalam pertandingan melawan Cina Taipei, strategi permainan yang baik akan menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Indra Safri sebagai pelatih memiliki tugas besar untuk merancang strategi yang efektif dan memotivasi pemainnya untuk memberikan yang terbaik. Pemain seperti Egy Maulana Fikri, Titan Agung, dan Hugo Samir harus bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan peluang gol dan mengatasi pertahanan lawan. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi kesempatan besar bagi pemain muda lainnya untuk menunjukkan kemampuan mereka. Timnas Indonesia U23 memiliki potensi besar dalam mengembangkan bakat-bakat muda yang dapat menjadi bintang di masa depan. Dengan dukungan pelatih dan penggemar, mereka dapat terus berkembang dan berkontribusi pada prestasi timnas. Peran supporter juga tidak boleh diabaikan. Suara sorak dan semangat yang diberikan oleh para penggemar dapat memotivasi pemain dalam menciptakan atmosfer positif di lapangan. Dukungan dari seluruh negeri merupakan salah satu kekuatan terbesar timnas Indonesia U23 dan dapat membantu mereka meraih hasil yang diharapkan. Jadi, mari kita bersatu sebagai bangsa Indonesia mendukung timnas Indonesia U23 dengan sepenuh hati. Mari bersama-sama menciptakan sejarah dalam Asian Games 2023 tahun ini. Semoga timnas Indonesia meraih kemenangan besar dan membanggakan Indonesia.